Halo teman-teman, di sini kita akan melakukan uji t-test dependen menggunakan SPSS. Dalam uji statistik parametrik, terdapat beberapa uji yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan. Seandainya sampel yang diambil merupakan sampel yang saling berhubungan, maka akan timbul suatu permasalahan bagaimana cara atau metode menganalisisnya dan uji statistik apa yang digunakan. Salah satu uji statistik parametrik yang dapat digunakan untuk mengambil kesimpulan adalah uji T. Saat peneliti lakukan pengumpulan 2 kali pada kelompok responden yang sama atau kelompok dependen, maka uji yang tepat digunakan adalah uji t-test dependen apabila data memenuhi syarat uji. Uji t-test dependen sering juga disebut uji beda rata-rata dependen atau Pilot t-test. Uji t-test dependen bertujuan untuk melihat perbedaan rata-rata data sampel penelitian pada suatu kelompok sampel dependen, yang artinya pengambilan data harus dilakukan pada kelompok yang sama. Kelompok yang sama dimaksudkan adalah kelompok sampel dilakukan pengukuran sebanyak 2 kali. Pada bidang kesehatan, uji t-test dependen sering digunakan pada penelitian eksperimen. Yang perlu dipahami adalah sebelum kita melakukan uji statistik dua kelompok data, kita perlu mengetahui apakah dua kelompok data tersebut berasal dari dua kelompok yang independen atau berasal dari dua kelompok yang dependen. Aplikasinya di lapangan pada penelitian kesehatan uji ini digunakan untuk melihat perbedaan rata-rata data sampel sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Syarat uji t-test dependen yang pertama yaitu data harus berdistribusi normal. Yang kedua, jenis variabel numerik dan numerik terdiri dari dua kelompok. Yang ketiga, dua kelompok data dependen. Yang keempat, jenis skala interval dan rasio. Untuk pengambilan keputusan yaitu yang pertama, jika p-value kecil dari 0,05, artinya ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara diberikan intervensi sebelum dan sesudah. Yang kedua yaitu jika p-value besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan rata-rata yang signifikan antara sebelum dan sesudah diberikan intervensi. Di sini saya sudah membuka aplikasi SPSS dan memiliki beberapa data. Untuk melakukan uji t-test dependen, saya memiliki data HB1 dan HB2. Sebelum melanjutkan ke uji t-test dependen, kita melakukan uji normalitas terlebih dahulu. Caranya, klik Analyze, Descriptive Statistik, lalu klik Explore. Lalu kita masukkan HB1 dan HB2 ke dalam dependent list. Lalu klik Plots, centang bagian Normality Plot with Test, Continue, lalu OK-kan. Di sini akan keluar beberapa output. Untuk nilai signifikan HB1 yaitu 0,338 dan untuk nilai signifikan HB2 0,384. Karena nilai lebih besar dari 0,05, maka data tersebut berdistribusi normal. Maka kita dapat melanjutkan ke dalam uji t-test dependen. Untuk melakukan uji t-test dependen, caranya yaitu klik Analyze, Compare Mean. Karena kita akan melakukan uji t-test dependen, atau nama lainnya disebut Pilot Sample t-test. Klik. Lalu, kita dapat memasukkan HB1 ke dalam variabel 1 dan HB2 ke dalam variabel 2. Lalu OK-kan. Di sini akan keluar hasil outputnya. Kita dapat membaca nilai signifikan
two-tilet. Nilai signifikannya yaitu 0,000. Pada tabel pertama menunjukkan hasil statistik deskriptif berupa nilai mean dan standar deviasi hemoglobin antara pengukuran pertama dan pengukuran kedua. Untuk hasil uji t-test dependen dapat dilihat pada tabel Piret sampel t-test. Dari data yang dianalisis di atas, untuk pengambilan keputusan dengan melihat signifikan two-tilet atau p-value, diperoleh signifikan two-tilet sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Maka, dapat ditarik kesimpulannya, ada perbedaan yang signifikan antara HB sebelum dan setelah diberikan intervensi atau pemberian tablet tambah darah. Jika teman-teman ada yang belum mengerti, boleh menanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like and share video ini agar bermanfaat bagi banyak orang. Saya akhiri, terima kasih.